Legenda Dewi Mandapa, putri Pajajaran yang menuntut balas. Dalam sejarah kerajaan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat atau Tatar Sunda, terdapat banyak kisah legenda dan dongeng yang mewarnai rentetan alur sejarah yang sudah ada sejak dari lama. Bahkan beberapa kisahnya dipercaya masyarakat meski secara nalar sangat tidak masuk akal. Salah satu dari sekian banyak kisah legenda kerajaan di wilayah Sunda yaitu kisah tentang Dewi Mandapa, seorang putri dari kerajaan Pajajaran cucu Prabu Siliwangi. Ia seorang putri yang menjadi cikal bakal pembalasan dendam atas Cirebon dengan cara yang sangat aneh dan unik. Kisah bermula dari seorang penguasa Talaga, sebuah kerajaan bawahan Pajajaran di wilayah timur yang bernama Raden Ranggabantri atau dikenal juga dengan nama Prabu Pucukumun, yang tidak lain merupakan cucu Prabu Siliwangi. Dalam sebuah legenda yang mengulas tentang kerajaan Talaga, sebagaimana yang dikabarkan dalam beberapa naskah Cirebon, yang salah satunya terdapat dalam naskah Mertasinga. Diceritakan bahwa ketika Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, Cirebon mampu menguasai kerajaan Talaga, yang pada saat itu merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Penaklukan Talaga atas Cirebon terjadi setelah keduanya bentrok dalam peperangan. Kerajaan Talaga kalah ketika melawan serbuan pasukan Cirebon yang memang pada saat itu jauh lebih unggul. Dalam penaklukannya, semua prajurit, abdi dalam, pejabat istana sampai keluarga raja semuanya ditahan dalam pengawasan Cirebon. Hingga pada akhirnya Prabu Pucukumun pun menyerah kepada Cirebon. Namun ketika seisi istana berhasil ditahan dalam penguasaan Cirebon, ternyata ada salah satu keluarga raja yang berhasil melarikan diri ketika pertempuran berlangsung. Ia seorang wanita yang bernama Dewi Mandapa yang tidak lain merupakan adik dari Prabu Pucukumun. Dalam pelariannya, Dewi Mandapa begitu dendam terhadap Sunan Gunung Jati, sehingga ia ingin melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang menaklukkan negerinya, terutamanya pada Sunan Gunung Jati beserta keturunannya. Demi memenuhi keinginan untuk membalaskan dendamnya, Dewi Mandapa bertolak ke Gunung Padang untuk melakukan tapa brata. Dalam pertapaannya, ia selalu memohon dan memanjatkan doa agar anak keturunannya kelak dapat menguasai tanah Sunda kembali yang di zamannya telah direbut oleh Sunan Gunung Jati atau Cirebon. Tak terasa kemudian ternyata pertapaan tersebut sudah setahun lamanya. Di dalam hening pertapaannya kemudian sang Dewi mendapatkan bisikan wangsit dari Dewata Agung, yang dalam wangsit tersebut mengatakan, apabila ada daun sirih yang jatuh tepat di hadapan tempat pertapaanmu, maka segera bangun dari tapamu lalu makanlah daun sirih tersebut. Niscaya dengan itu keturunanmu kelak akan mampu membalaskan dendam kepada anak cucunya Sunan Gunung Jati. Tak berapa lama kemudian dedaunan yang dijanjikan dalam wangsit tersebut pun jatuh tepat di depan pertapaan sang Dewi. Kemudian ia langsung bangun dan memakan daun tersebut sesuai amanat dari Dewata Agung. Diceritakan kemudian setelah beberapa saat Dewi Mandapa memakan daun sirih itu, ia pun kemudian mengandung dan kelak anak yang lahir akibat dari memakan daun sirih tersebut berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Dewi Tanduran Gagang. Putri kecil Dewi Mandapa sejak lahir sudah memiliki kelebihan. Sang Dewi Tanduran tumbuh dengan dibekali kemampuan istimewa dibandingkan anak perempuan lain pada umumnya. Hingga beranjak dewasa, kecantikan Dewi Tanduran Gagang begitu mempesona. Ia menjelma layaknya bidadari yang membuat setiap laki-laki jatuh hati melihatnya. Karena pesona Dewi Tanduran Gagang yang membius, kemudian kabar kecantikannya sampai terdengar oleh Raja Lahut, seorang penguasa di wilayah Kalapa atau Jayakarta. Kemudian sang Dewi diminta untuk dinikahkan dengan putranya, Pangeran Jaketra atau Jayakarta. Permintaan itu pun diterima oleh Dewi Tanduran Gagang, karena ia tahu Pangeran Jaketra masih memiliki kerabat dan kerap menjalin hubungan dengan Cirebon. Singkat cerita mereka pun menikah.
Namun hal aneh terjadi ketika Pangeran Jaketra hendak menggauli Dewi Tanduran Gagang. Kemaluan sang Dewi memancarkan sinar yang menyala-nyala dan mengeluarkan panas seperti api. Hingga akhirnya sang pangeran pun gagal tidak bisa menggauli istrinya Dewi Tanduran Gagang. Dengan rasa kecewa, kemudian Pangeran Jaketra yang sering berkunjung ke Cirebon bersama Pangeran Sabakingking putra Sunan Gunung Jati dari Banten menyerahkan Dewi Tanduran Gagang ke Cirebon. Kemudian di Cirebon, Dewi Tanduran Gagang dinikahi oleh Pangeran Cirebon. Namun demikian hal yang sama pun terjadi lagi ketika Pangeran Cirebon hendak menggaulinya. Kembali kemaluan sang Dewi mengeluarkan hawa panas, begitu selanjutnya setiap kali hendak digauli. Hingga akhirnya Pangeran Cirebon pun tidak tahan lagi. Cirebon yang ketika itu berada dalam lingkaran kekuasaan Mataram mengharuskan untuk sewa atau berkunjung setiap tahunnya untuk menghadap Sultan Agung Mataram. Dalam satu kesempatan pihak Cirebon membawa Dewi Tanduran Gagang dalam kunjungannya. Ketika tiba di Mataram, Sultan Mataram pun langsung tertarik dengan sang Dewi dan memintanya untuk dijadikan istri. Sang Pangeran Cirebon pun tidak keberatan dengan permintaan Sultan Mataram. Sebagai gantinya kemudian Pangeran Cirebon dinikahkan dengan putri Mataram yang bernama Ratu Sidapulin. Singkat cerita, menikahlah Sultan Mataram dengan Dewi Tanduran Gagang. Dan lagi-lagi hal yang sama pun terjadi ketika sang Sultan hendak menggauli Dewi Tanduran Gagang. Ia kaget manakala mendapati kemaluan sang Dewi mengeluarkan panas seperti api. Karena kecewa yang sangat besar, mulanya Sultan Mataram berniat menjatuhi hukuman berat kepada sang Dewi. Namun hal tersebut dapat dicegah oleh para menterinya. Atas usulan dari para abdi dalam kerajaan, kemudian Dewi Tanduran Gagang lebih baik diserahkan kepada pihak VOC Belanda. Konon dari penyerahan sang Dewi kepada VOC Belanda, kemudian pihak Mataram mendapatkan 3 meriam sebagai tanda hadiah. Setelah di tangan VOC Belanda, kemudian sang Dewi selalu berganti tuan hingga ke bangsa-bangsa Eropa lainnya. Sebab dari sekian banyak yang menikahinya, belum ada satupun yang mampu menggauli sang Dewi. Sampai suatu ketika kemudian ada seorang Belanda yang tinggal di Inggris yang kemudian berhasil menggauli sang Dewi. Ia bernama julukan Raja Ngaldiwasa. Konon diceritakan seorang Belanda ini memiliki sakit yang sangat aneh yang kemudian mampu memadamkan panas api pada kemaluan sang Dewi. Dari sang Belanda ini kemudian Dewi Tanduran Gagang memiliki keturunan, yang ternyata anak keturunannya itulah yang kemudian berhasil menguasai serta menjajah wilayah kerajaan-kerajaan keturunan Sunan Gunung Jati seperti Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Dengan demikian terwujudlah keinginan dari Dewi Madapa yang menuntut balas atau menghendaki karma atas keturunan Sunan Gunung Jati. Setelah sebagaimana apa yang terjadi di masa lampau ketika direbutnya wilayah kekuasaan Pajajaran oleh Cirebon dan pasukannya.